Wajah lelaki ini mirip lelaki tua pada umumnya. Hanya saja, tampaknya beliau ramah, tidak seperti Nyai Asih yang cemberut. Mereka ngajak aku jalan-jalan malam. Mbah Narno di kanan sama Pak Deno. Di samping kiri, lelaki berjanggut putih itu dengan Nyai Asih. Tidak ada percakapan apapun. Jalanan yang kutempuh banyak pohon-pohon besar. Dan jujur saja, pada saat itu aku sangat takut karena kayak sedang diawasin. Tidak apa-apa, ada saya di sini, kata lelaki tua itu. Nyai Asih hanya mengatakan kalau nyaris semua makhluk di sini membenciku. Lebih tepatnya apa yang aku bawa, yaitu makhluk itu, siluman ular. Tapi karena aku nggak bisa lihat, jadi cuma bisa merasakan. Lama berjalan, akhirnya aku sampai di sebuah pendopo. Kayak semacam rumah, tapi hanya ada satu ruangan. Harumnya wangi, dan ketika aku masuk, aku pusing sekali dan nyaris pingsan. Tapi Nyai Asih masukin benda yang biasa dia gigit ke mulutku. Jijik awalnya. Itu benda biasa digigit wanita tua itu. Tiba-tiba dimasukin ke mulutku. Rasanya pahit, malah sangat pahit. Gigit saja itu, ucap Nyai Asih. Di dalam ruangan itu, cuma ada tempat tidur di tengah. Aku disuruh rebahan di sana. Mbah Narno duduk bersila, sementara Pak Deno hanya berdiri di sisi lain. Nyai Asih dan lelaki asing itu mengawasi di pinggir. Setelah semua pintu dan jendela ditutup, aku bisa mencium aroma bunga yang menyengat. Pertama, buka mata batine, kata lelaki itu. Nyai Asih masih memandangi aku tanpa ekspresi. Sementara lelaki tua itu nyentuh mataku. Dia nyuruh aku untuk merem. Aku nurut saja. Aku nggak bisa lihat apa-apa, cuma dengar suara Mbah Narno dan Pak Deno komat kami. Pelan, kepalaku kayak ditekan. Sakit sekali, sampai aku teriak. Kepalaku kayak diinjak-injak sama orang. Padahal itu cuma tangan lelaki itu yang nempel di mataku. Setelah aku teriak-teriak kencang, akhirnya dilepas. Ruangan yang awalnya cuma diisi oleh 4 orang, tiba-tiba jadi ramai banget. Aku lihat makhluk yang wujudnya aneh-aneh. Ada yang kepalanya mirip sapi, sampai ada yang gak punya wajah. Aku merem lagi, tapi lelaki itu ngomong kalau mereka kesini gara-gara apa yang aku bawa. Selanjutnya, lelaki itu menjelaskan dia bakal pergi dari tempat ini dengan yang lain, meninggalkan aku di sini sendirian sama makhluk-makhluk ini. Aku nangis kencang dan tidak mau ditinggal. Tapi mereka benar-benar pergi. Aku yang mohon-mohon sama Mbah Narno dan Pak Deno sama sekali nggak digubris. Mereka cuma meluk aku, terus pergi begitu saja dan menutup pintu. Di tempat itu, aku cuma meringkuk, menutup wajah pakai lutut. Gak bisa aku bayangin lagi kejadian waktu itu. Sampai sekarang, aku masih lemas kalau mengingatnya. Tapi anehnya, aku gak diapa-apain sama mereka. Aku cuma dipelototin doang. Lama aku di sana, hampir sepanjang malam kalau seingatku. Sampai aku kaget waktu ada yang gedor-gedor jendela sama pintu. Keras banget. Suaranya bikin aku teriak-teriak nangis. Terakhir yang aku ingat, aku lihat Mbah Narno dan Pak Deno megangin tangan dan kakiku. Sementara Nyai Asih megangin kepalaku. Badanku rasanya gak karuan. Tempat itu udah sepi banget. Tapi sakit sekali badanku. Kayak ada ribuan makhluk yang ada di dalam tubuhku. Aku cuma dengar Nyai Asih bilang, "Tahan, Ger, tahan." Rupanya, semua makhluk itu baru saja dikumpulin sama Nyai Asih, Pak Deno, dan Mbah Narno.
mereka dikumpulin buat dimasukin ke tubuhku. Iya, tubuhku yang kecil ini harus diisi makhluk sebanyak itu. Aku menjerit. Tangan Nyai Asih rasanya panas sekali, kayak bikin kulit-kulitku melepuh. Setelah itu, aku gak ingat apa-apa lagi. Karena bangun-bangun, aku udah di kamar sama ibuku. Kejadian semalam kayak mimpi bagiku. Nyai Asih masuk kamar dan kemudian duduk di sampingku. Kali ini, aku bisa lihat dia senyum. Giginya rupanya ompong. Suaranya serak. Sepertinya semalam adalah hari yang melelahkan bagi beliau. Harus berteriak-teriak supaya aku tahan rasa sakit itu. Untung kamu bisa bertahan, Ger. Ular itu tidak mau pergi meskipun dihajar oleh setan sebanyak itu yang tak masukkan ke badan kamu. Di sini, beliau memberitahu soal maksud getih anget dan kenapa Pak Deno dulu sempat melakukan hal itu. Nyai Asih hanya bilang kalau punya getih anget itu hal yang tidak bagus. Karena dasarnya ada manusia yang begitu disukai jin atau setan dan sebangsanya. Getih anget atau darah yang hangat ini bisa memancing makhluk itu untuk masuk ke tubuh, menguasainya. Tapi masalahnya, gak ada yang tahu apakah si getih anget itu tiang kembarnya. Maksudnya adalah jodohnya. Begini saja, biar tidak bingung. Pernah lihat manusia yang kerasukan jin dan jinnya tidak mau pergi? Bahkan sudah diruqyah puluhan kali tapi jin ini tidak bergeming untuk pergi. Si manusia pastilah si getih anget. Dan jin yang sudah masuk itu adalah tiang kembar, alias sudah berjodoh. Jadi, kabarnya jin atau makhluk sebangsanya ini bisa merasuki orang-orang tertentu. Yang terutama dicari adalah si getih anget ini. Jadi seandainya begini, ada jin yang mengincar aku. Kebetulan jin itu ternyata tiang kembarku. Sudah, selesai. Nyai Asih tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Tidak ada yang bisa dilakukan lagi, kecuali mati atau gila. Lalu bagaimana bila getih anget bertemu dengan jin atau makhluk yang bukan pinang kembarnya? Nah, di sini Nyai Asih memberitahu bila si makhluk hanya dapat mendekam di dalam tubuh itu, menempel seperti parasit. Dia akan terus di sana, karena menempel pada getih anget itu berbeda dengan menempel pada orang biasa. Getih anget tidak dapat diambil alih kesadarannya oleh sembarangan makhluk semacam itu. Jadi getih anget itu kebal terhadap kerasukan. Ada beberapa getih anget yang menggunakan keistimewaannya dengan memelihara atau lebih dikenal dengan pegangan. Biasanya pegangan ini siluman dari golongan jin. Terakhir, jin yang memegang nama sebagai tiang kembar itu katanya Asih levelnya sudah bukan jin sembarangan. Biasanya, ilmunya sudah sangat-sangat tinggi dan umurnya ribuan tahun. Dan bila dia memegang wilayah, bisa langsung jadi rajanya. Begitu ditakuti oleh bangsanya. Aku yang merinding mendengarkan itu lantas bertanya, apakah selamanya aku seperti ini, diincar oleh bangsa mereka? Nyai Asih hanya diam, kemudian berucap, nanti, tapi bukan sekarang. Sebenarnya bisa disamarkan, tapi tidak dapat dihilangkan. Nanti, Pak D kamu akan membawamu ke sini lagi jika sudah waktunya. Aku penasaran dengan nasib siluman ular yang merasukiku. Nyai Asih hanya mengatakan, sudah selesai. Sudah dipertemukan dengan rajanya, Maharatu. Sebelumnya, aku pernah dengar Mbah Narno mengatakan Maharatu. Jadi aku bertanya sama Nyai Asih. Beliau mengatakan bahwa pabrik gula yang luasnya seperti itu, apa dipikir hanya ditinggali satu makhluk? Di sana ada sebuah kerajaan, dan ular ini itu adalah anaknya dari ular yang lebih besar. Wujudnya, wanita dengan bagian bawah ular. Itu pun dia bukan rajanya. Rajanya ada di tengah-tengah pabrik, antara zona timur dan zona barat. Jadi, bila sudah dipertemukan dengan rajanya,
Biasanya ular itu akan diusir agar tidak berada di wilayahnya lagi. Kalau masih nekat, ya selesai ular itu, dihabisi sama rajanya. Jujur aku masih penasaran maksud rajanya ini, dan kerajaan yang konon ada di pabrik gula ini. Tapi aku urungkan. Yang terpenting, aku udah bersih dan tidak akan diganggu lagi. Aku balik sama Mbah Narno, Pak Deno, dan ibuku. Pas di jalan, aku ingat, kenapa aku gak lihat lelaki berjanggut itu lagi. Mbah Narno mengatakan, kalau itu adalah jin yang selama ini ikut Nyai Asih, jin muslim, dan dia yang membantu mengeluarkan makhluk itu, alias ikut masuk ke tubuhku. Aku cuma diam. Aku kecil sekali bila dibandingkan orang-orang ini. Pengetahuanku hanya sebatas bahwa memang ada dunia lain yang hidup berdampingan denganku. Selama ini, ada dunia yang gak kita ketahui rupanya. Begitu sampai di rumah, adikku dikasih tahu bapak untuk tidak bermain di dekat pabrik lagi. Termasuk aku. Ibuku gak jadi kerja dan akhirnya tetap tinggal bersamaku. Tapi, semenjak saat itu, aku jadi bisa ngerasain hawa keberadaan mereka. Aku jadi sangat sensitif terhadap hal-hal seperti itu. Terakhir, aku ketemu Endah suatu hari, dan dia bilang, waktu lewat rumahku, dia lihat dari jauh, ada wanita bertubuh ular, ngelihatin rumahku dari jauh. Aku cuma bisa merinding mendengarnya, dan memilih gak komentar soal itu.